bahwa sebenarnya perekonomian kita ini pertumbuhannya tinggi, walaupun pada saat global crisis terjadi tahun 2008 dan 2009, kita masih nomor 2 setelah China. Tapi hal yang mengkhawatirkan di sini adalah pertumbuhan yang tinggi ini disertai juga dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Kalau kita lihat Gini koefisiennya semakin meningkat, begitu juga power daripada pertumbuhan itu untuk menurunkan kemiskinan. Nah, sekarang saya akan berikan langsung ketimpangan distribusi pendapatan itu berkaitan dengan ketimpangan dari kondisi kesehatan. Nah, kalau kita lihat di sini, saya bagi ya masyarakat miskin dan kaya, yaitu masyarakat miskin itu berada 10% individu berpenghasilan terbawah, kemudian masyarakat kaya berada 10% berpenghasilan teratas. Jadi kalau kita lihat dari tanpa akses air bersih, di masyarakat miskin itu 28% jumlahnya. Sedangkan untuk masyarakat kaya 2%. Jadi terlihat di sini adanya ketimpangan. Yang berikutnya adalah tanpa akses sanitasi. Ya, 64% itu terjadi di masyarakat miskin. Sedangkan masyarakat kaya itu hanya 7%. Begitu juga ini, peluang memiliki tinggi badan rendah. Kalau tadi dibicarakan mengenai obesitas, sekarang adalah peluang memiliki tinggi badan rendah. Itu 43% di masyarakat miskin, sedangkan 40% di masyarakat kaya. Nah, di sini kita bisa lihat adanya ketimpangan kondisi kesehatan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Lanjut, Mas. Nah, ini yang menarik. Jadi biasanya kita mengukur Gini koefisien pendapatan. Nah, kita di LPM mengukur Gini koefisien untuk pengeluaran kesehatan. Ternyata ketimpangan distribusi pendapatan juga sama halnya dengan spending di kesehatan. Kalau kita lihat, Gini indeksnya itu adalah 0,69%. Ya, 0,69. Nah, bagaimana kita membaca grafik ini? Jadi dari grafik ini kita lihat sumbu X-nya adalah proporsi jumlah penduduk. Sumbu Y-nya adalah proporsi spending masyarakat di kesehatan. Jadi kita lihat bahwa 80% penduduk berpendapatan rendah itu spending untuk kesehatannya tidak sampai 30% dari total spending. Atau kita bisa baca bahwa 20% penduduk pendapatan tertinggi pengeluarannya lebih dari 70% spending untuk kesehatan. Jadi 0,69 daripada Gini untuk spending kesehatan ini mengindikasikan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki ketimpangan distribusi pendapatan, tapi juga ketimpangan dalam spending kesehatan kalau kita lihat dari kelompok pendapatannya. Berikutnya, tidak hanya ketimpangan antar kelompok pendapatan, juga ketimpangan antar daerah. Jadi kita hitung berdasarkan data Susenas tahun 2013, di sini kita bisa lihat bahwa spending kesehatan per kapita per bulan antar provinsi itu sangat beragam. Nah, kalau kita lihat average-nya adalah 28.000 per bulan per kapita, jadi masih banyak daerah-daerah yang berada di bawah rata-rata spending. Jadi memang ada ketimpangan baik itu dari kelompok pendapatan maupun dari per daerah dalam spending kesehatan. Lanjut. Sekarang bagaimana dengan public expenditure di bidang kesehatan? Jadi kalau kita lihat pengeluaran melalui APBN dari pemerintah pusat, jadi ada expenditure untuk health function, kemudian budget untuk Ministry of Health. Jadi kalau kita lihat bahwa expenditure on health function itu berfluktuasi. Dan terakhir tahun 2015, APBNP 2015 sebesar 20,67 triliun rupiah. Jadi kalau dipaparkan oleh Pak Khatib Basri, memang kalau kita lihat struktur budget kita untuk spending kesehatan 20 triliun, sedangkan untuk subsidi itu sebesar 300 triliun, dan itu merupakan spending untuk kegiatan non-produktif, maka bisa kita lihat struktur ini yang menyebabkan bahwa
kita memiliki ketimpangan distribusi pendapatan maupun ketimpangan dari sisi spending kesehatan. Lanjut. Kalau dibagi terhadap GDP atau dibagi terhadap total pengeluaran pemerintah, spending untuk health itu sangat kecil. Tapi kalau dilihat dari rasio terhadap total expenditure tahun 2015 perubahan itu adalah 0,9. Nah, kalau dibandingkan dengan GDP-nya 1,5%. Bagaimana dibandingkan dengan negara-negara lainnya? Lanjut. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau dibandingkan Indonesia dengan ASEAN 6, ASEAN 4, nah ASEAN 4 ini adalah Laos, ya, Myanmar, Vietnam, kemudian Kamboja, kita masih jauh di bawah persentase terhadap GDP. Lanjut. Bagaimana indikator kesehatan? Lanjut. Nah, kalau kita lihat life expectancy at birth, yaitu tahun ekspektasinya bisa hidup pada saat lahir, kita bisa lihat bahwa Indonesia ini kondisinya hanya lebih baik dibandingkan dengan ASEAN 4. Bahkan kalau ASEAN 6 jauh di bawah, ya, apalagi negara maju. Jadi ini berkaitan nanti spending daripada publik terhadap kesehatan. Lanjut, Mas. Begitu juga infant mortality, kita relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, baik itu ASEAN 4 maupun ASEAN 6. Lanjut. Begitu juga tingkat kematian daripada bayi di bawah 5 tahun. Nah, bagaimana hubungan antara spending public health dengan quality daripada kesehatan ini? Kita melakukan scatter sederhana saja. Lanjut, Mas. Antar negara, bahwa memang kalau hubungan antara public health expenditure terhadap life expectancy itu ada hubungan yang positif. Jadi negara yang memiliki public health persentasenya terhadap GDP lebih besar, maka life expectancy-nya menjadi lebih lama. Lanjut. Begitu juga kalau kita hubungkan public expenditures untuk health terhadap infant mortality, hubungannya negatif. Jadi artinya negara-negara yang spending lebih besar terhadap public health itu memiliki infant mortality yang lebih rendah. Lanjut. Nah, sekarang kita punya social security program kesehatan, yaitu targetnya adalah universal coverage seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Nah, di LPM FEUI kita sudah melakukan penelitian mengenai ini, terutama mengenai bagaimana sebenarnya sistem jaminan kesehatan ini sangat tidak mempertimbangkan heterogeneity antar daerah. Jadi kalau kita lihat milestone daripada universal coverage ini adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 mengenai SJSN. Begitu juga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, dan juga JKN Roadmap 2014-2019. Sekarang kita masuk berikutnya. Nah, jadi dari total jumlah penduduk masih terdapat 60 juta penduduk yang tidak dijamin kesehatan. Nah, ini adalah sektor-sektor yang informal, sektor informal. Dan ini kalau kita lihat atau mendorong mereka untuk masuk BPJS, itu rate-nya semakin menurun. Dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mensukseskan program jaminan kesehatan ini. Lanjut. Ini adalah roadmap untuk JKN 2014-2019. Targetnya 2019 itu semua tercover dan terdaftar di dalam BPJS. Lanjut. Nah, apa permasalahan yang dihadapi sebenarnya dalam program jaminan sosial? Yang pertama adalah insurance literacy. Jadi berdasarkan survei kami menunjukkan bahwa yang pertama mereka itu merasa bahwa tidak ada informasi yang cukup mengenai manfaat insurans itu seperti apa. Jangankan masyarakat miskin, mungkin kita pun kalau kita mendaftar asuransi itu dengan skema yang sangat detail, itu malas bacanya gitu. Apalagi yang masyarakat miskin. Ternyata di Indonesia itu bukan hanya financial literacy masalahnya, tapi juga mengenai insurance literacy.
Dan ini masalah utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu tadi Pak, edukasi itu menjadi sangat penting. Sehingga mereka merasa penting untuk memiliki asuransi dan mendaftarkan diri pada BPJS. Lanjut. Yang faktor kedua adalah income. Jadi wajar masyarakat ini tidak peduli terhadap asuransi karena untuk makan saja sudah ini harus berpikir ya pas-pasan. Tapi sekarang untuk membayar asuransi ya. Jadi ada dua faktor. Yang pertama adalah literasi mengenai insurans. Yang kedua adalah mengenai income. Jadi seiring dengan kenaikan income per kapita seharusnya memang kesadaran masyarakat lebih meningkat mengenai pentingnya asuransi itu. Langsung. Nah, penelitian kita lebih banyak adalah bicara mengenai demand side. Bagaimana masyarakat bisa bayar premium, ya? Bagaimana masyarakat bisa terjamin kesehatan. Tetapi jarang sekali kita bicara mengenai supply side-nya. Bagaimana dengan ketersediaan tenaga dokter? Ya, bagaimana kualitas rumah sakitnya? Nah, kita melihat di sini, lanjut, ada ketimpangan dari availability of service antar daerah. Kalau kita lihat misalnya di Papua, yaitu yang minus atau gambar merah itu adalah shortage daripada beds di suatu distrik. Nah, kita lihat di Papua itu 51% itu kekurangan. Sedangkan sisanya itu adalah merupakan surplus. Sedangkan kalau kita lihat Jakarta, itu sudah 83% ya surplus. Jadi ada ketimpangan antara daerah Indonesia Timur dengan di Pulau Jawa dari services ini. Lanjut. Mengenai premium, tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa sebenarnya berapa premium yang optimal. Jadi kita tidak bicara di dunia yang ideal, tapi saya sebagai akademisi saya akan bicara mengenai sesuatu yang ideal. Kalau kita lihat, bandingkan premium ya BPJS itu dengan willingness to pay masyarakat di masing-masing daerah, terjadi ketimpangan willingness to pay atau kemampuan bayar masyarakat di masing-masing daerah. Jadi kalau kita lihat, lanjut Mas. Nah, kita buat petanya, lanjut. Nah, ini. Jadi untuk warna merah itu adalah warna untuk daerah yang spending kesehatannya termasuk rendah. Sedangkan hijau itu termasuk tinggi. Sedangkan biru itu adalah yang middle. Nah, kalau kita lihat di Papua misalnya, rasionya adalah untuk sektor formal maupun informal di atas 100%. Di sini kita membandingkan antara premium dengan pengeluaran di kesehatan. Jadi kalau misalnya premiumnya dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan spending the expenditures, maka rasio ini akan menjadi lebih tinggi. Dan kita lihat di Papua, rasionya adalah 110,7%. Sedangkan di Jakarta itu di bawah 100%. Artinya bahwa di Jakarta menganggap premium ini relatif rendah dibandingkan dengan total spending health yang mereka keluarkan. Sedangkan bagi orang Papua, dengan premium yang diberikan oleh pemerintah itu atau BPJS, menganggap bahwa premium itu terlalu tinggi dibandingkan dengan willingness to pay mereka di bidang kesehatan. Jadi sebenarnya ada perbedaan antar daerah di sini mengenai willingness to pay. Makanya kita LPM menyarankan nanti adanya regionalisasi premium. Itu nggak sama untuk satu nasional once for all premium. Lanjut. Oke, ini sustainability dari